Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Revan Muhammad Akbar. Saya mahasiswa Universitas Islam 45 Bekasi dan saya jurusan Sastra Inggris angkatan 2017. Hari ini saya ingin menjelaskan laporan selama saya PKL. Dan di sini ada daftar isi yang dimana saya akan menjelaskan semuanya. Yang pertama itu ada tentang media Evan, yang kedua visi dan misi, yang ketiga durasi praktik kuliah lapangan, yang keempat capaian pembelajaran selama PKL, yang kelima realisasi PKL, yang keenam tantangan dan peluang, dan terakhir dokumentasi. Oke, pertama itu tentang media Evan. Jadi apa sih media Evan itu? Media Evan itu merupakan situs berita daring atau online mengenai MICE, ya, atau meeting incentive convention and exhibition yang berfokus pada entertainment dan pop culture. Tidak hanya itu, mereka juga menyediakan berita mengenai teknologi terkini hingga komunitas yang terhubung dengan industri kreatif. Yang kedua itu mereka punya visi dan misi. Yang pertama saya jelaskan dulu visinya dulu, yaitu terdepan dan terkini dalam menyajikan informasi yang menarik. Yang kedua itu adalah misi, yaitu menyajikan berbagai konten yang informatif dan dapat menjadi inspirasi terhadap perkembangan yang terjadi di lingkungan masyarakat Indonesia. Mulai dari sisi budaya, teknologi, sosial, hingga kegiatan para generasi muda dalam menjalankan hobinya. Selanjutnya itu durasi dan area praktik kuliah lapangan. Saya sudah dari 10 Februari itu saya sudah terhitung mulai hingga Maret 2020. Dan untuk areanya sendiri semua saya lakukan itu di rumah. Jadi dari pengiriman, jadi untuk penerjemahannya itu sampai memberikan dokumen tersebut ke pembimbing itu semua dilakukan secara online. Selanjutnya itu capaian pembelajaran dan keahlian program praktik kuliah lapangan. Saya cukup banyak hal sih yang saya bisa dapatkan di media Evan ini, terutama di bidang penerjemahan diantaranya. Yang pertama itu saya memperoleh pengalaman mengenai proses dan tahapan dalam penerjemahan. Yang kedua itu saya dapat mengembangkan keahlian saya dalam bidang penerjemahan. Yang ketiga, saya bisa mengaplikasikan hasil belajar saya di kelas ke dalam bidang penerjemahan ini. Selanjutnya, realisasi PKL ini. Jadi, job desk saya ini hanya menerjemahkan artikel dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Lalu selanjutnya, setelah diterimakan, nanti akan diberikan kepada pembimbing saya untuk di-upload di mediaevan.com. Bisa dilihat ini ada 2 foto yang saya lakukan selama PKL ini. Selanjutnya itu tantangan dan peluang. Jadi tantangannya itu ada dua sih sebenarnya. Jadi yang pertama itu kesehatan. Jadi selama saya PKL ini untuk menerjemahkannya ini saya lebih sering mengerjakannya di malam hari. Itu sekitar jam 9 hingga jam 3 pagi. Jadi saya lebih sering begadang sih. Terkadang pengerjaannya itu sekitar 2 sampai 5 jam sih, tergantung mood juga. Lalu yang kedua itu saya harus menunggu artikel atau dokumen yang harus diterimakan. Jadi setelah saya terjemahkan artikel tersebut dan diberikan kepada pembimbing, saya harus kembali menunggu itu sekitar sehari sampai 3 hari sih. Dan itu artikelnya satuan, bukan kayak nih kamu terjemahkan sekitar 2 atau 3 dokumen. Lalu ada peluang di sini. Peluangnya saya bisa kemungkinan saya bisa membuka usaha penerjemahan dokumen.
Yang terakhir di sini ada beberapa dokumentasi saya selama PKL di sini. Jadi sekian untuk presentasi kali ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dan lagi ya. Ya gitu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.